Semangat pagi teman-teman. Pagi. Ya, pagi ini Kak Julie sama Michelle mau mengajak adik-adik semuanya untuk ibadah online Sunday School. Semua yang di rumah boleh bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Yuk. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Mari adik-adik di rumah, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dengan menyanyikan satu lagu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang Kau lihat tak mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari teman-teman, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini sekarang kami telah selesai memuji dan menyembah Engkau. Sekarang kami mau dengarkan firman Tuhan dari Kak Yogi, berkati kami agar kami bisa mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik di rumah sekalian, semuanya boleh duduk yang manis. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Yogi. Yuk, kita panggil Kak Yogi. 1, 2, 3. Kak Yogi. Selamat pagi adik-adik. Terima kasih Kak Jili buat pujian penyembahannya. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelum kakak cerita tentang firman Tuhan hari ini, kita akan mendengarkan cerita firman tersebut dari adik Daniela. Silakan adik Daniela. Pada zaman dulu ada Bapak Bartimeus. Bapak Bartimeus
Buta artinya tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa melihat bunga, langit, jalanan, bahkan mama papa. Setiap hari Bapak Bartimeus duduk di tepi jalan. Dia mencari uang untuk membeli makanan. Lalu orang-orang yang berjalan di dekatnya bercerita bahwa Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang. Tidak lama dari itu, Tuhan Yesus datang dengan murid-muridnya. Lalu orang-orang yang di dekatnya berkata, "Hei, lihat, itu Tuhan Yesus." Lalu Bapak Bartimeus yang mendengarnya sangat senang. Lalu dia berteriak-teriak, "Tuhan Yesus, Tuhan Yesus!" Lalu orang-orang yang di dekatnya berteriak, "Shh, shh, diam kamu!" Tetapi justru lebih kencang berteriaknya, "Tuhan Yesus, Tuhan Yesus!" Tuhan Yesus mendengarnya dan memanggil murid-muridnya untuk membawa Bapak Bartimeus ke sini. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Apa yang kau inginkan aku lakukan kepadamu?" Bapak Bartimeus menjawab, "Aku ingin bisa melihat seperti orang-orang yang lain." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Karena engkau percaya aku dapat menyembuhkan engkau, maka engkau akan sembuh sekarang juga." Lalu Bapak Bartimeus merasa ada yang terbuka di matanya. Lalu dia sembuh dan dia berkata, "Haleluya, puji Tuhan, aku dapat melihat." Lalu Bapak Bartimeus berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan memeluk Tuhan Yesus. Terima kasih adik Daniela. Nah, gimana? Hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai Bartimeus. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Tadi kita udah dengar ceritanya bahwa Bartimeus adalah seorang yang buta. Dia nggak bisa melihat. Tapi karena dia sangat menginginkan kesembuhan yang berasal dari Tuhan, dia nggak malu. Dia teriak-teriak manggil Tuhan karena dia mau disembuhkan. Ternyata semua itu tidak sia-sia. Di akhir cerita tadi kita mendengar bahwa Bartimeus pada akhirnya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kita belajar hari ini bahwa pada saat kita butuh pertolongan sama Tuhan, Tuhan pasti akan bantu. Yang penting kita tidak perlu ngerasa malu sama Tuhan, kita tidak perlu ngerasa segan untuk minta tolong sama Tuhan. Karena pada saat kita berdoa, pada saat kita berseru sama Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan kita, Tuhan akan mengabulkan doa kita pada waktunya Tuhan. Nah, jadi hari ini kita udah belajar adik-adik bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Nah, di sini siapa yang mau doanya didengar sama Tuhan, angkat tangan. Kalau doanya mau didengar sama Tuhan Yesus, berarti harus rajin berdoa. Karena kalau nggak berdoa, gimana mau dikabulin doanya? Didoain aja juga enggak. Oke adik-adik, nah demikian firman Tuhan hari ini. Habis ini kita akan mendengarkan ayat hafalan dan kita akan melihat hasil karya dari teman-teman kita dari activity minggu lalu. Sampai jumpa. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Mazmur 73
Halo adik-adik. Pertama-tama kakak mau mengucapkan terima kasih buat adik-adik semua yang sudah begitu setia selalu mengikuti ibadah online bersama dengan kami di sini. Kakak juga mengucapkan terima kasih buat persembahan pujian dari teman-teman kita di Tomohon. Ada Shining, Daniel, David, Cedric, dan juga Jemima. Terima kasih ya buat pujian yang begitu indah. Oh ya adik-adik, hari ini kita sudah ngapain aja ya? Kita sudah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan Kak Jili dan Michela. Kemudian kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Yogi dan Daniela. Wah, adik Daniela hebat banget ya. Walaupun masih kecil tapi dia tidak malu dan tidak takut. Dia mau menceritakan firman Tuhan buat kita hari ini. Terima kasih banyak adik Daniela. Teman-teman dan adik-adik yang lain, ayo sama seperti Daniela, kalian juga bisa untuk menyampaikan firman Tuhan di mana saja dan kapan saja. Nah, firman Tuhan yang tadi kita dengar adalah tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta yang bernama Bartimeus. Nah, Bartimeus ini udah buta lama dan dia menjadi pengemis. Tapi ketika Tuhan Yesus datang dan waktu yang tepat dia untuk berseru kepada Tuhan, dia minta pertolongan pada Tuhan. Dia berseru-seru walaupun disuruh diam sama orang-orang di sekitarnya, dia tidak mau diam. Dia tahu ini adalah saatnya dia untuk meminta pertolongan Tuhan. Dan ketika dia minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan menyembuhkan dia. Tuhan Yesus bilang, imannya telah menyelamatkan dia. Demikian juga kita adik-adik, kita kalau percaya dan beriman pada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menyertai kita selalu. Mujizat Tuhan bukan hanya terjadi di masa lalu loh adik-adik, tapi sampai sekarang pun mujizat Tuhan masih terjadi. Tuhan bisa melakukan mujizat di tengah-tengah kita. Waktu kita punya masalah, kita sedih, kita bisa datang pada Tuhan, kita berseru dan minta pertolongan pada Tuhan. Percaya dan berseru, maka Tuhan akan menjawab kita. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan ya, jangan menyerah, jangan putus asa, tapi berseru dan percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Oke adik-adik, kita juga sudah mendengarkan ayat hafalan yang dinyanyikan oleh teman kita Chelsea. Jangan lupa adik-adik, ayat hafalannya dilatih terus ya. Kalau sudah bisa nanti direkam, lalu dikirim buat kakak-kakak di sini. Nah adik-adik, berikutnya kakak mau mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan penyertaan-Mu, berkat dan anugerah-Mu dalam hidup kami hingga pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih boleh ada pada hari ini, kami percaya Engkau yang menuntun setiap langkah kami Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami Tuhan. Kau berkati papa dan mama kami Tuhan. Pekerjaan yang mereka lakukan Kau jadikan berhasil. Jadikan mereka Tuhan terang dan garam di tempat kerja mereka dan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik di rumah Tuhan. Berikan kesabaran, berikan ketekunan dan kerajinan ya Tuhan. Biar adik-adik bisa terus bersuka cita Tuhan. Memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biar mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh Tuhan. Tambahkan hikmat, kepandaian dan kecerdasan setiap adik-adik Tuhan. Tambahkan talenta mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh bersinar, memancarkan kemuliaan Allah Tuhan. Dan mereka boleh menjadi terang dan garam dimanapun Engkau menempatkan mereka. Biar masa depan yang baik Kau siapkan buat adik-adik kami ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan. Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, mara bahaya, kecelakaan, segala roh jahat, kuasa gelap dan segala rencana jahat manusia. Dijauhkan daripada kami. Kiranya kuasa darah anak domba Allah tutup bungkus kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan kalau ada teman-teman kami yang sakit saat ini Tuhan. Engkau lawat mereka Tuhan, berikan kekuatan dan pemulihan daripada-Mu Tuhan. Adakan mujizat bagi mereka Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Dan bila adik-adik yang bersedih, Kau tambahkan sukacita Tuhan. Berikan penghiburan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami ya Tuhan. Tuhan pimpin setiap langkah hidup kami, pegang tangan kami Tuhan, agar kami boleh berjalan di jalan kebenaran bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, boleh memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oh ya adik-adik, walaupun saat ini kita masih tetap harus di rumah saja, kita beraktivitas dari rumah, jangan lupa kita pun harus tetap makan makanan yang sehat dan bergizi, seperti makan sayur-sayuran, buah-buahan, juga makanan yang mengandung karbohidrat dan protein. Adik-adik juga harus istirahat yang cukup dan berolahraga yang teratur. Nah, kalau adik-adik terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa untuk mengenakan masker, juga menjaga jarak dengan orang lain, kemudian membawa hand sanitizer untuk mencuci tangan, membersihkan tangan kalian ya. Kakak harap adik-adik tetap semangat dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Di rumah kita masih terus memuji dan menyembah Tuhan. Kita juga harus baca firman Tuhan dan juga berdoa.
Oke, nah selanjutnya kita akan melakukan sebuah aktivitas bersama dengan Kak Stefani. Yuk kita langsung aja bertemu dengan Kak Stefani. Oke adik-adik, waktunya sekarang kita buat activity. Nah, sesuai cerita firman Tuhan hari ini, kita akan buat sketsa si Bartimeus yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus karena imannya. Oke, tanpa menunggu waktu yang lama, kita mulai sekarang yuk. Sebelum mulai, adik-adik bisa siapin dulu bahannya seperti kertas karton, terserah warnanya bebas, terus HVS, jangka, pensil, stick, penggaris, lem, dan gunting. Nah adik-adik, sebelum mulai kita tempelin HVS di atas karton. Setelah itu kita coba buat rambutnya. Nah setelah udah buat rambutnya, kita buat garis dari sebelah kiri ke kanan seperti ini. Lalu samain di bawahnya, bikin sama tapi nyambung. Nah, sekarang kita mulai buat sketsa wajahnya. Nah, karena biasanya kita habis itu setelah itu buat bagian alis, mata, hidung, dan mulut. Kita buat alisnya. Yang bagian ujungnya sebelah kiri kita buat agak lebih kecil. Nah, semakin gede ke kanan. Nah, samain, bikin lagi alis yang sama. Dari ujung itu kecil, semakin ke depan semakin besar. Untuk matanya kita akan buat menggunakan jangka. Kalau udah selesai, kita akan buat hidungnya seperti ini adik-adik, dan mulutnya di bawah. Nah setelah udah jadi, kita buat telinganya dan daun telinganya. Setelah itu kita gunting di bagian matanya. Nah setelah selesai gunting, sekarang kita akan coba buat pasang matanya. Sebelum pasang kita harus ukur dulu jarak mata satu dengan yang lainnya. Nah ini kan kelihatan ya 5 cm jaraknya ya antara mata satu dengan yang lainnya. Kita buat di kertas yang lain sekitar 15 cm. Terus kasih jarak 2 cm aja dari tepi ya. Nah ini jarak tadi mata itu kan 5 cm. 5 cm dari ini sampai sini. Jadi matanya yang akan kita pasang, kita kasih jarak 1 cm dari titik yang ini, yang awalnya kita. Pokoknya ada 4 titik untuk pasang matanya. Nah terus kita kasih garis tepi yang sebelah kanan 2 cm. Kita garisin sampai 15 cm. Lalu kita pasang bola matanya. Pastikan agar lem yang dipasang ke bola matanya itu jangan terlalu banyak biar nggak terlalu luber. Nah sekarang kita gunting.
tepi yang garis yang barusan kalian kasih 15 cm. Nah, ini setelah udah dipotong, lipat ke belakang sekitar 5 cm. Setelah udah dilipat ke belakang, kita tempel sticknya. Tempel sticknya itu harus di atas lipatan yang barusan kita lipat ya adik-adik. Nah, ini loh adik-adik gambar yang barusan kalian udah buat, dan ini mata yang udah ditempel di stick. Sekarang matanya ditempel ke gambar yang barusan adik-adik udah buat. Jadilah seperti ini. Yang awalnya Bartimeus itu seorang yang buta tapi udah disembuhkan oleh Tuhan Yesus karena imannya. Nah, matanya ini gak hanya diam satu fokus saja, tapi bisa digerakin. Lucu kan adik-adik? Dan kalau misalkan kalian udah selesai aktivitas, jangan lupa difoto ya, terus dikirim dan di tag ke akun Instagram gereja kita @jcb_berkat bagi bangsa. Oh ya, jangan lupa juga sama hafalan kalian, ayat hafalan kalian harus dihafal, terus direkam dan dikirim ke kakak sekolah minggu ya. Oke gitu, sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Happy Sunday, God bless you, dah.